Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Distriani. Saya adalah mahasiswi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada saat ini saya sedang mengikuti kursus di Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia dengan jurusan atau dengan course Basic Life Support for First Responder yang diadakan oleh Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini saya akan meresum atau menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Maria Immaculata OCS Kepnas MKep yang telah dilakukan atau telah disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2021. Materi yang telah disampaikan adalah mengenai kegawatan medis, di mana terdapat 3 subpoko yang telah dibahas. Yang pertama ada trauma, kemudian ada fraktur, dan ada perdarahan. Ada juga cedera jaringan. Ada 2 nih, ada cedera jaringan lunak dan keras. Kalau lunak ini seperti contohnya itu cedera pada otot, tendon, dan ligamen. Kalau yang kedua itu seperti pada kulit atau luka bakar. Nah, untuk yang kedua ada yang jaringan keras seperti patah tulang, kemudian dislokasi. Ada juga yang disebut dengan dekap BTLS, yang dimana D-nya itu ada deformitas atau kelainan bentuk. Jadi ketika cedera ini bentuknya itu berlainan dengan yang normal. Jadi ada perbedaan bentuk dari si antara yang cedera dan normalnya itu berbeda bentuk gitu. Kemudian ada BT, sekarang EDC, sekarang ada contusions atau luka memar. Jadi terjadi memar pada si tubuh korban tersebut. Kemudian ada abrasion atau abrasi, itu luka lecet gitu ya, itu luka lecet atau kayak kemerah-merahan gitu. Kemudian ada puncture atau penetration atau luka tembak atau luka tusuk, misalnya tertusuk kayu atau misalnya tertusuk oleh pisau. Jadi jangan sekali-kali kita ketika menemukan korban dalam keadaan luka tusuk, jangan sekali-kali kita mencabutnya. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita mencabutnya itu akan menyebabkan luka lain atau menyebabkan pelebaran pada luka tersebut gitu, atau perdarahan juga bisa terjadi. Kemudian ada burns atau luka bakar, jadi pada kulit ada luka bakarnya gitu. Kemudian ada tenderness atau nyeri tekan, jadi ketika mengalami cedera otomatis ketika dipegang atau ditekan akan mengalami kesakitan gitu, nyeri tekan. Kemudian ada laceration atau luka robek gitu ya, luka robekan di kulit atau di tangan dan lain-lain gitu. Kemudian swelling atau luka kayak benjol gitu, atau luka bengkak atau odem gitu ya. Lalu bagaimana sih cara penanganannya gitu. Nah, kalau untuk yang di kulit itu ada kan misalnya luka lecet, kita cukup bersihkan atau basuh dengan NaCl, kemudian kita tutup dengan kasa steril, lalu kita fiksasi atau kita kasih plester supaya tidak supaya tidak lepas si kasanya gitu. Nah, kalau untuk luka robek itu kita bisa menjahit gitu ya, langsung menjahit. Tapi misalnya kalau kita di rumah nggak ada alat untuk menjahit dan tidak ada kemampuan untuk menjahit, kita boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu untuk dijahit. Kemudian untuk sambil menunggu misalnya terlalu jauh ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, jika terjadi perdarahan kita bisa dab dulu atau kita tekan supaya darahnya tidak keluar gitu. Jadi kita tekan dulu sampai darahnya tidak keluar lagi. Setelah itu kita tutup dengan kasa, lalu kita bawa ke rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan. Kemudian ada luka tusuk atau punctum. Nah, ketika luka tusuk, kita misalnya terjadi pendarahan, kita hentikan dulu pendarahannya dan jangan sampai kita mencabut apapun yang menusuk di tubuh tersebut gitu. Tapi kita bagaimana caranya gitu. Tapi kita fiksasi si daerah luka tersebut supaya misalnya ketika tertusuk pisau misalnya, kita fiksasi supaya pisau itu tidak bergerak kemanapun karena supaya tidak menyebabkan luka lain gitu ya. Setelah itu pembidaian, bisa juga dengan pembidaian. Nah, pembidaian ini dilakukan untuk mencegah pergerakan atau imobilisasi bagian yang cedera, kemudian menghindari terjadinya cedera baru, kemudian mengistirahatkan, kemudian mengurangi rasa nyeri karena kan tidak ada pergerakan, jadi berkurang gitu si nyerinya itu. Nah, terdapat prinsip dalam pembidaian ini yang dimana ketika melakukan pembidaian kita tidak boleh terlalu kencang membidai luka tersebut, karena nanti ketika terlalu kencang itu akan menyebabkan aliran darah terhenti. Kemudian misalnya kalau pasiennya merasa kram atau misalnya nggak berasa dicubit pun, berarti itu terlalu kencang kita membidainya gitu, sehingga nanti takutnya menyebabkan aliran darah terhenti gitu. Kemudian kalau misalnya terlalu longgar juga itu kan nanti enggak berfungsi si bidainya itu. Jadi walaupun dibidai tapi longgar, tetap aja kan bisa bergerak kemana-mana, jadi akan menyebabkan cedera yang lainnya juga gitu. Jadi jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar juga untuk dalam pembidaian seperti itu. Kita masuk ke perdarahan dan shock. Nah,
Lalu tindakan apa sih yang harus dilakukan ketika kita menemukan korban dengan perdarahan gitu? Misalnya perdarahan terbuka nih. Yang pertama itu kita tenangkan dulu si korban tersebut dengan cara tekan langsung, elevasi tinggikan. Jadi jangan sampai tinggikan. Jadi jangan melawan gravitasi gitu. Si lukanya misalnya kalau di sini kita tinggikan gitu, jadi harus melawan gravitasi gitu. Kemudian kita bisa juga dengan penekan jari, kemudian dengan tourniquet juga bisa, kemudian dengan imobilisasi atau dengan kompres dingin juga bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Resumen ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan, banyak materi yang ketinggalan. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.